Hai rekan peneliti, pada bagian ini kita akan membahas tentang validitas internal dan validitas eksternal dalam eksperimen psikologi. Apa dampaknya pada riset atau desain eksperimen kita nanti? Adapun tujuan pembelajaran dari bagian ini adalah teman-teman bisa memahami konsep validitas internal dan validitas eksperimen dalam penelitian psikologi. Sebenarnya apa sih validitas secara umum? Ya. Validitas secara umum mengacu pada sejauh mana kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian itu secara akurat dan secara handal dapat dipertanggungjawabkan. Validitas terbagi menjadi dua, ada validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal itu mengacu sejauh mana perubahan dari variabel dependent atau variabel akibat itu benar-benar disebabkan pada manipulasi dari variabel independennya. Lalu bagaimana pada variabel eksternal, yaitu sejauh mana hasil penelitian itu kemudian dapat kita generalisasi ke populasi yang lebih luas ataupun pada latar dan kondisi yang lainnya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang validitas internal. Validitas internal ini memiliki kaitan dengan validitas eksternal. Validitas internal dia sebagai persyaratan untuk validitas eksternal. Ya. Tanpa validitas internal yang baik, hasil penelitian tidak dapat diinterpretasi dengan tepat. Setidaknya ada beberapa ancaman dari validitas eksternal. Ini yang pertama kita akan bahas tentang ancaman terhadap validitas internal. Ya. Histori ataupun sejarah dari peristiwa ini terkait dengan kejadian di luar eksperimen yang kadang terjadi di antara pre dan post, ya, yang mana nanti akan mempengaruhi hasil penelitian. Nah, yang selanjutnya adalah maturitas atau bagaimana kematangan dari partisipan. Ya, mungkin partisipan itu mengalami perubahan alami, ya, mungkin terkait dengan waktu, ya, barangkali seperti menjadi lebih lelah atau misalnya menjadi lebih lapar ataupun bahkan partisipan karena penelitiannya dilakukan secara berkelanjutan, mereka bisa jadi bertambah tua atau lebih berpengalaman sehingga kemudian ini dapat mempengaruhi hasil riset kita. Selanjutnya terkait dengan partisipan testing atau pengujian partisipan, ya. Efek dari mengikuti tes pada bagian pre-nya mungkin saja itu berdampak pada performanya, ya, di antara pre dan post tersebut, ya. Sehingga kemudian kita perlu mewaspadai bagaimana kemudian peneliti memberikan satu tes, ya. Mungkin saja kemudian peserta mengingat tes atau soal di saat pre dan kemudian dia akan memberikan perlakuan tertentu karena menghafal soal ataupun isi dari tes di awal untuk kemudian apakah akan diberikan di akhir, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan instrumentasi atau melibatkan instrumen, ya. Perubahan dalam alat pengukuran pada saat pre dan post ini sebaiknya dihindari. Terkadang ketika kita menggunakan instrumen yang berbeda, itu barangkali akan berdampak pada hasil yang berbeda. Nah, kita perlu secara konsisten menentukan di awal sebelum eksperimen dilakukan apa yang menjadi instrumen penelitian kita. Lalu selanjutnya terkait dengan statistical regression, ini terkait pada kecenderungan partisipan yang mendapatkan skor sangat tinggi atau sangat rendah pada pretest untuk bergerak mendekati rata-ratanya kemudian pada momen atau saat post test, gitu ya. Nah, terlepas dari perlakuan ini, ya ini seringkali terjadi karena unsur kesalahan pengukuran, ya, atau keberuntungan, gitu ya. Maka kemudian partisipan perlu juga kita berikan pemahaman terlebih dahulu bahwa kemudian semata-mata ini adalah terkait dengan apa yang dialami secara nyata, bukan kemudian dibuat atau kemudian partisipan mengusahakan untuk itu terjadi, gitu ya. Nah, lalu kemudian yang terkait dengan kesalahan seleksi. Nah, ini adanya perbedaan sistematis antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum perlakuan atau eksperimen itu diberikan atau disampaikan kepada partisipan, ya. Perbedaannya biasanya terkait pada hasil akhir, ya, yang bisa disebabkan oleh perbedaan kondisi awal pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Ya, jadi ini bukan
disebabkan perbedaannya karena perlakuan, tapi disebabkan oleh kondisi yang berbeda memang sebelum dilakukannya penelitian eksperimen. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengatasi ancaman-ancaman dari validasi internal ini? Yang pertama adalah menggunakan penugasan acak yang tepat, yaitu membagi partisipan ke dalam beberapa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara merata atau secara acak. Bagaimana cara kita mendapatkan itu? Pertama dengan melakukan undian, misalnya bisa jadi kita menggunakan coin flip atau bahkan melakukan number generator. Nah, yang kedua itu kita bisa menggunakan kelompok kontrol yang memadai. Jadi selain kita memiliki kelompok eksperimen, kita juga perlu menyediakan kelompok kontrol sebagai pembanding. Nah, melibatkan kelompok kontrol ini menggunakan kelompok yang tidak menerima perlakuan atau tidak menerima intervensi, gitu ya. Dan sehingga kemudian kita bandingkan dengan kelompok eksperimen. Nah, pada kelompok kontrol ini ada beberapa kemungkinan yang bisa kita gunakan. Setidaknya ada 3. Ada yang pertama ada grup yang pasif, yaitu kemudian memang kelompok itu tidak diberikan perlakuan. Yang kedua aktif kontrol, yaitu mendapatkan perlakuan standar, namun biasanya diberikan efek placebo, gitu ya, sehingga kemudian ini bisa mengontrol harapan dari peneliti. Atau bahkan yang lebih moderat adalah terkait dengan melibatkan kelompok waitlist atau waiting list, ya, bahwa kemudian kita tidak menganggap lagi adanya kelompok pasif, ya, atau kelompok kontrol yang pasif, tapi kelompok kontrol yang pasif ini kemudian akan diberikan perlakuan selanjutnya setelah kelompok eksperimen selesai, dan kemudian hasil itu memang terbukti bahwa perlakuan ataupun intervensi itu secara efektif memprediksi variabel dependen dari eksperimen. Nah, selanjutnya adalah melibatkan blending prosedur. Nah, ini menjaga atau memberikan jaminan bahwa kemudian kita memberikan informasi yang rahasia kepada partisipan, apakah mereka masuk pada intervensi atau kelompok yang mana di antara berbagai perlakuan, sehingga kemudian setiap partisipan tidak tahu mereka akan dimasukkan pada intervensi A atau intervensi B ataupun intervensi C. Nah, di sini partisipan tidak mengetahuinya atau tidak mengetahui apa intervensi yang akan mereka dapatkan, gitu. Atau kemudian kita bisa menggunakan prosedur yang terstandar, ya. Ini memberikan perlakuan dan instruksi yang persis kepada satu partisipan dengan partisipan yang lainnya dalam satu kelompok yang sama. Lalu kemudian ada melakukan manipulation checks atau pengecekan manipulasi, dan ini dilakukan dengan cara melakukan tes atau pengukuran untuk memastikan bahwa perlakuan yang diberikan benar-benar bekerja seperti yang dirancang dan dirasakan oleh partisipan. Ya. Selanjutnya, yang terakhir kita bisa melakukan counterbalancing, yaitu menyeimbangkan. Ini kita lakukan kalau kita memiliki beberapa kelompok dan setiap kelompok akan diberikan perlakuan yang sama. Misalnya ada 3 kelompok dan kemudian perlakuannya ada 3, perlakuan A, B, dan C. Nah, counterbalancing itu menjamin bahwa setiap kelompok itu memiliki perlakuan yang sama di ketiga perlakuan. Misalnya perlakuan pada kelompok pertama adalah perlakuan A, B, C, terus kemudian pada kelompok yang kedua kita berikan perlakuan B, C, A, atau kemudian pada kelompok yang terakhir kita berikan perlakuan CBA. Nah, itu kemudian kita melakukan variasi perlakuan dalam setiap kelompok tersebut. Nah, selanjutnya selain validitas internal, itu juga kita memiliki validitas eksternal. Ini terkait dengan sejauh mana hasil penelitian itu dapat diterapkan atau dapat kita prediksi terwujudnya dalam kondisi alamiah atau dunia yang nyata. Setidaknya ada 4 tipe dari validitas eksternal terkait dengan tipe populasinya, atau misalnya terkait dengan ekologisnya, atau misalnya terkait dengan temporary-nya, atau misalnya terkait dengan variablesnya. Nah, selanjutnya kita mempelajari terkait dengan ancamannya. Apa sih yang mengancam? Hal-hal apa saja yang mengancam terkait dengan validitas eksternal?
Pertama, ini terkait dengan eh, efek dari pengujian reaktif, bahwa keikutsertaan partisipan dalam pre-test itu membuat partisipan menjadi sensitif atau sadar terkait dengan tujuannya. Oh, sepertinya nanti saya akan diberikan perlakuan karena tujuan penelitiannya ini. Nah, sehingga kemudian ada kemungkinan bias dari partisipan, ya, sehingga kemudian dia memberikan perilaku tertentu agar kemudian eh, penelitian itu bisa jadi tercapai tujuannya atau bahkan tidak tercapai, gitu ya. Sehingga kemudian kesan dari prioritas ini akan membuat mereka bereaksi terhadap perlakuan atau intervensinya dengan cara yang berbeda dibandingkan orang yang tidak mengikuti atau bahkan tidak mengetahui tujuan dari prioritas tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan interaksi seleksi perlakuan, ya, bahwa karakteristik unik dari sampel misalnya apakah partisipan yang didapatkan dari sukarelawan ataupun bahkan mahasiswa satu jurusan karena memahami siapa yang melakukan penelitian. Oh, saya akan melakukan penelitian, saya akan mencari partisipan yang sama-sama mahasiswa seperti dengan karakteristik saya. Nah, ketika kemudian partisipan memahami bahwa peneliti adalah kelompok yang sama dengannya atau misalnya sama-sama satu prodi, gitu ya, itu yang akan memberikan dampak atau memberikan respon mereka secara berbeda, ya, pada level populasi misalnya, gitu ya. Karena bisa jadi satu variabel itu tidak bisa berlaku pada seluruh populasi, gitu ya. Mungkin hanya berlaku pada populasi tertentu, gitu ya. Dan kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pengaturan eksperimen buatan atau artificial experiment setting, ya. Penelitian ini bisa dilakukan dalam lingkungan yang terkendali, ya, dikontrol secara ketat dan bahkan mungkin tidak wajar, ya, seperti misalnya di lab, ya. Sehingga kemudian perilaku partisipan dalam setting ini menjadi tidak alamiah, ya. Sehingga kemudian perilaku itu hanya terjadi di laboratorium misalnya, tapi tidak terjadi di setting alamiahnya. Ya. Ini kemudian ada gap, ya. Bagaimana kemudian kita melakukan generalisasi pada level sampel kepada populasi. Ya. Tentu di sini akan ada kesenjangan. Ya. Atau bahkan kemudian ini terkait dengan intervensi perlakuan yang ganda. Ya. Ini terjadi ketika partisipan menerima lebih dari satu perlakuan secara berurutan, gitu ya. Dan efeknya pada perlakuan pertama mungkin masih terbawa atau mempengaruhi bagaimana mereka merespon pada intervensi atau perlakuan B ataupun intervensi C selanjutnya, gitu ya. Jadi ini mempengaruhi. Ini terkait dengan counterbalancing yang kita lakukan pada validitas internal, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita mengatasi validitas eksternal ini? Setidaknya ada beberapa strategi. Yang pertama, kita perlu mengambil partisipan secara representatif, bahwa sampel yang akan kita libatkan dalam penelitian itu memang benar-benar mencerminkan karakteristik dari populasi, gitu ya. Tentu, bagaimana cara sampel secara representatif itu didapatkan adalah dengan random sampling. Nah, ini adalah menjadi salah satu standar emas atau gold standar dari pengumpulan sampel. Tentu, kalau kita tidak bisa melakukannya secara random, bagaimana? Ya, kita akan melakukannya secara non-random. Nah, lalu kemudian untuk mengatasi gap adanya generalisasi dari sampel yang diberlakukan pada laboratorium menuju sampel atau terjadinya perilaku pada konteks alamiah, kita perlu melakukan eh, kemungkinan atau membuat settingnya secara alamiah dengan melakukan eksperimen di lapangan. Ya. Ini melakukan penelitian di setting yang alamiah, ya, dan bukan di lab, gitu ya. Dan kemudian untuk mencegah atau mengatasi beberapa kesalahan dari validitas eksternal adalah melakukan replikasi lintas populasi. Kalau misalnya kemudian kita melakukan penelitian pada sampel mahasiswa misalnya, nah kita perlu melakukan replikasinya pada sampel seorang profesional atau bahkan masyarakat secara umum, gitu ya. Sehingga kemudian jika berbagai eksperimen, prosedur yang dilakukan secara terstandar diberlakukan pada berbagai kelompok populasi, dan kemudian hasilnya teruji secara konsisten, maka kita bisa meyakinkan bahwa kita sudah mencapai validitas eksternal. Nah, selanjutnya ini terkait dengan ukuran validitas ekologis. Secara khusus, secara ekologis, kita perlu mendesain penelitian agar setting dan
bahkan perlakuan atau juga instrumen hasil risetnya itu mirip dengan situasi di dunia nyatanya. Nah, ini terkait dengan eksperimen di lapangan tersebut. Sehingga kemudian pada jenjang atau kebutuhan generalisasi itu kita bisa mencapai ketepatannya. Dan yang terakhir adalah validitas lintas budaya. Kita perlu mengadopsi atau bahkan mengadaptasi instrumen yang sesuai dengan konteks budaya atau karakteristik dari populasi yang kita libatkan. Sehingga kemudian hasil pengukuran itu memiliki makna yang setara atau makna yang relevan dengan tujuan penelitian kita. Nah, kadang kita seringkali kemudian mempertentangkan, ya. Lalu mana yang penting antara validitas internal dan validitas eksternal, ya. Nah, ketegangan di antara tercapaian dari validitas internal dan eksternal ini memang perlu kita selaraskan, gitu ya. Kita perlu mengendalikan secara ketat bagaimana kemudian kita tingkatkan validitas internal, ya. Lalu kemudian secara bersamaan kita juga mengurangi ancaman-ancaman dari validitas eksternal dan begitu juga sebaliknya. Nah, eksperimen di laboratorium seringkali misalnya kita akan mendapatkan validitas internal yang tinggi, tapi kemudian itu akan mengancam validitas eksternal. Tapi kalau kita hanya berfokus pada studi lapangan, melakukan eksperimen di lapangan, seringkali validitas internal itu akan sangat rendah dicapai dan validitas eksternalnya mungkin saja itu tinggi. Nah, sehingga kemudian adakah beberapa cara untuk mengatasi itu? Setidaknya ada beberapa guidelines atau pedoman. Pertama, kita perlu mengidentifikasi ancaman terhadap validitas internal yang mengganggu desain eksperimen ataupun tujuan penelitian kita. Selanjutnya, yang kedua adalah kita perlu mengevaluasi strategi pengendalian yang digunakan, baik di validitas internal ataupun validitas eksternal. Kita memiliki beberapa alternatif strategi. Lalu kemudian kita perlu menganalisis ancaman dari manakah validitas eksternal itu muncul, ya. Dan kemudian kita perlu mempertimbangkan trade-off. Trade-off itu adalah bagaimana keseimbangan antara validitas internal yang perlu kita capai dan kemudian ancaman dari validitas eksternal. Ya. Keduanya sama-sama penting. Lalu kemudian kita memberikan rekomendasi untuk penelitian di masa depan. Terkadang kita menyadari bahwa eksperimen kita memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga kemudian kita tidak selalu bisa mengendalikan validitas eksternal dan kita tidak selalu bisa mencapai validitas internal yang baik. Maka kemudian proses eksperimen ataupun proses penelitian adalah proses yang berkelanjutan. Setiap penelitian perlu kita sampaikan apa yang menjadi keterbatasan kita, dan keterbatasan itu bisa menjadi inspirasi bagi penelitian eksperimen selanjutnya. Setidaknya itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kita akan bertemu pada video pembelajaran yang lainnya. Sampai jumpa rekan-rekan peneliti.